Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin. Yang semangat Pak ketika disebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasulullah, orang yang paling cerek adalah orang yang ketika disebutkan namaku dia tidak bersalawat kepadamu. Itu orang yang paling cerek Pak. Oke. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang sangat betul kaula umul ja'aki, para alim, para ulama, para asatid, para habaib, wabil khusus pemanduh daripada Hadra Al-Husaini Sayyid Muhsin Ibn Husain Al-Ba'ali, dan juga tidak lupa kepada Ustadz Sahwi dan para asatid yang lainnya yang tidak bisa kaula sebut situng persutung, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat abtinah kepada panjenengan semua, dan juga tidak lupa kepada Sahibul Haja Bapak Senol dan sekeluarga yang sangat betul kaula umul ja'aki, dan para hadirin, para tamu undangan yang sangat betul kaula umul ja'aki, yang insya Allah kumpulnya kita di sini diridhain oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan tidak lupa juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala abtinah kaula sareng panjenengan kumpul di sini memenuhi undangan daripada Sahibul Bait dalam rangka acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga selamat atau tasyakuran umrah dan juga akikah daripada keluarganya Pak Senol. Matur muga kita doakan Pak Senol berserta istri dan berserta ibu, Pak Senol, 3 orang yang mau berangkat umrah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah umrah ke Mekah wal Madinah. Matur muga Pak Senol dan keluarga diberikan kesehatan hingga nyampe di sana. Mudah-mudahan dan juga umrahnya dijadikan umrah yang makbul, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang umrah repot Pak, kaula neka belum pernah umroh, ini disuruh ceramah tentang umroh ya kan? Apa Pak Senol mau bayarin gula umroh bareng termah marena gula pidato boleh mari pulang dari umroh baru tahu gula. Orang yang berangkat umroh neka yang diundang sama Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah ke Mekah wal Madinah adalah undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, amit gula ngocak Indonesia soalnya gula asli dari Palembang, dari Sumatera Selatan. Jauh neka mau balik neka dari numpak pesawat gula ke sini. Asli dari Palembang, jadi ngocak Maduranya nek sekone ki belajar neka. Amit kayak ngerti sampean kan Indonesia. Jadi undangan, jadi orang yang berangkat umroh neka mau umroh mau haji, ini orang-orang yang langsung diundang sama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, banyak ada orang yang dipeseh, tapi kalau belum waktunya diundang sama Allah tidak berangkat sampai mati, tidak bakal berangkat, dipeseh. Beda orang yang tak dipeseh, tapi kalau sudah Allah pengen dia berangkat ke Allah rindu sama dia biar dia ziarah ke Mekah wal Madinah, itu orang berangkat Pak. Kan beda ceritanya tukang bubur naik haji, beda kan, tukang ngarit naik haji beda banyak, apalagi reng Madura neka masya Allah. Kalau soal pergi berangkat umroh berangkat haji Pak, banyak compok kalau kita lihat nek compoknya kecil man Maduranya, kenek compok di dalamnya orang yang penghuninya neka sudah berangkat umroh berangkat haji. Semangat kalau untuk beribadah kepada Allah orang Madura neka Pak. Pon dalam rukun umroh neka beda 5 Pak. Yang pertama an-niat, rukun umroh neka. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tartib.
Tartib neka berurutan Pak. Harus niat, harus tawaf, harus tawaf, harus sa'i, harus tahallul. Itu tartib. Jadi gula minta saran untuk sampean semua, gula nyampaikan pesan dari gula untuk sampean. Mungkin sampean mudah-mudahan semua berangkat ke ziarah Mekah wal Madinah semuanya. Allah banyakkan rezeki sampean. Jadi banyak orang semakin nekakan para hadirin berangkat umroh tak ngurus dengan rukun-rukunnya rukun-rukunnya umroh, syarat-syaratnya umroh ini tak dibaca Pak. Yang penting depak di sana, depak ke Mekah pakai baju ihram, udah neka wis. HP labbaik Allahumma labbaik seneka Pak. Bukan memang niat beribadah kepada Allah. Selfie Pak, selfie, sibuk dengan selfie orang semakin bener Pak. Orang zaman dahulu Pak, orang lambe naik kaman sudah depak ke Mekah Pak, doa kepada Allah di Ka'bah itu Pak. Ya Allah, ampunin dosa hamba ya Allah, ridhoin keluarga hamba ya Allah, masukkan kami surga ke dalam surgamu ya Allah. Orang semakin beda Pak. Ya Allah, HP-nya yang gini Pak. Kebanyakan orang seneka Pak. Jadi untuk khususan Pak Sendol dan keluarga, alhamdulillah sampai neka diundang sama Allah Subhanahu wa taala di sana. Wes gunakan waktu sebaik-baiknya ibadah sama Allah. Karena orang kalau yang sudah diterima sama Allah umroh atau haji Pak, ini orang dijamin sama Allah surga Pak. Sampean tahu, pengen tahu ciri-ciri orang diterima umrohnya atau diterima haji seseorang tersebut? Orang yang sebelum berangkat umroh atau berangkat haji neka yang tadinya cerai, ciri-ciri yang diterima atau yang mabrur umroh tersebut atau haji yang tersebut, kalau sebelum dia berangkat umroh atau berangkat haji tersebut ini cerai, peleman dari Mekah Madinah, ini orang dermawan. Dermawan. Ini ciri-ciri orang yang diterima oleh Allah ibadah hajinya atau umrohnya. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, berpulang dari sana sholat 5 waktu udah tinggal tepat pada waktu. Yang tadinya sholatnya cuma sendirian, pulang dari sana selalu berjamaah. Ini tanda-tanda orang yang diterima umrohnya atau yang diterima hajinya. Kan banyak orang yang semakin neka Pak, peleman haji atau umroh dipanggil sebelumnya tadi misalkan namanya contoh Pak Senol, contoh Pak Senol contoh mudah-mudahan insyaallah orang baik neka. Nah contoh misal Pak Senol nama pulang dari haji neka, pulang dari haji atau umroh dipanggil Pak Senol tak nyaut Pak. Tak nyaut. Kalau nol Senol tak nyaut. Giliran dipanggil si Senol, oh iya anapa berdenapa lah. Ini payah, ini repot ini ya, buang-buang peseh namanya neka Pak. Meter muka Pak Senol neka orang yang diterima hajinya atau umrohnya sama Allah Subhanahu wa taala. Pon tak panjang lebar gula Pak. Iya neka sampai nunggu dari tadi buruan neka enten Pak Senol ngonceng ya pada Isa Pak. Gula ngaji sekejap ke almarhum Habib Husin Ba'ali guru kami neka, guru Pak Senol minta maafnya men gula terlambat Pon kita pembahasan yang kedua tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memuliakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka Pak, gembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal neka, itu adalah orang yang selamat fi dunya wal akhir Pak. Orang yang di dalam hatinya punya rasa cinta pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu orang diharamkan masuk api nerakanya Allah Subhanahu wa taala Pak. Di bulan Rabiul Awal neka diciptakannya makhluk yang mana makhluk tersebut mulia daripada makhluk-makhluk yang lain, indah daripada makhluk-makhluk yang lain, dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah di bulan Rabiul Awal neka Pak, pemimpin daripada para nabi, dan makhluk yang diciptain oleh Allah di bulan Rabiul Awal neka Pak adalah makhluk yang mana kita tersebut juga menjadi umatnya, kita ikut mulia karena berkat makhluk yang diciptain oleh Allah di bulan Rabiul Awal neka Pak. Siapa? Huwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Bahagia kita ketika masuk bulan Rabiul Awal, gembira, apalagi umat Indonesia Pak. Umat Indonesia neka umat yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Pak.
pernah salah satu kisah As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Maliki nih Pak, ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Mekah ini ulama Mekah al-muhaddis ahli hadis apa ribuan hadis Sayyid Muhammad nih ketika ziarah ke makam Rasulullah ke Madinah nih Pak, ini berjumpa langsung secara yaqazah, secara sadar berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah, ngelihat di belakang Rasulullah nikah banyak sekali pasukan Pak. Sayyid Muhammad nikah ngelihat di belakang Rasulullah nikah banyak sekali pasukan nikah Pak, banyak sekali umat. Lalu Sayyid Muhammad nikah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya jiddi wahai kakekku, kata Sayyid Muhammad nikah, siapa orang-orang yang ada di belakangmu ini wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang yang ada di belakangku ini adalah mereka adalah umatku yang aku cintai, mereka adalah umatku yang ada di Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita Pak, orang Indonesia ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mak bisa dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena lihat kalau sudah bulan Rabiul Awal Pak, di setiap RT, RW, kampung-kampung, setiap pondok pesantren, musholla, masjid mesti memuliakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti mengadain maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Beruntung Pak kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita umat yang ada di akhir zaman, umat yang sangat dicintai oleh Allah, malah mulia apa ketimbang malaikatnya Allah Pak. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka lagi majelis, lagi bitatuh atau lagi ngajar kepada depan para sahabat-sahabatnya. Rasulullah mereka bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Tahukah kalian golongan-golongan yang agung? Lalu salah satu sahabat menunjuk tangan menjawab daripada pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bukankah para malaikat yang mulia ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Naam, benar, malaikat mulia. Tidak akan mungkin dia tidak mulia karena malaikat ada di sisinya Allah. Ada lagi yang lebih mulia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu? Salah sahabat lagi menunjuk tangan, bukankah para nabi dan rasul ya Rasulullah yang mulia nikah? Benar kata Rasulullah, mereka mulia, Rasul dapat nabi dan para rasul nikah, mereka mulia karena tidak mungkin mereka tidak mulia karena Allah menurunkan kepada mereka wahyunya Allah. Ada lagi yang lebih mulia kata Rasulullah. Jadi salah satu sahabat lagi menunjuk tangan, hanya engkau dan Allah yang tahu ya Rasulullah. Ketika saat itu Rasulullah menjawab, golongan-golongan yang mulia ini, golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah ini, golongan-golongan yang agung ini adalah mereka yang tidak pernah melihat wajahku kata Nabi, mereka yang tidak pernah duduk bersamaku, mereka yang tidak pernah langsung dengar daripada kata-kataku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa mereka? Kita yang hadir di sini Pak. Sampai pernah berjumpa dengan Nabi? Hah? Tak pernah kan? Melihat langsung wajah Nabi pernah sampean? Tak pernah kan? Mendengar langsung Rasulullah ngajak sampean untuk masuk ke dalam Islam? Tak pernah kan? Tak pernah kan? Nah, akan tetapi kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman yaghani wa amana bih wa summa tuba liman lam yarani wa amana bih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung orang-orang yang pernah melihatku dan memandang wajahku dan beriman kepadaku. Siapa mereka? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung, 3 kali keberuntungan Pak, 3 kali kemuliaan, orang-orang yang tidak pernah melihat wajahku, orang-orang yang tidak pernah duduk bersamaku, orang-orang yang tidak pernah langsung mendengar dari kata-kataku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah. Siapa mereka? Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di umat dapat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Walaupun kita tidak pernah mendengar langsung mendengar langsung kata-kata Rasulullah, tidak pernah melihat langsung wajah Rasulullah, akan tetapi kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Nikah terakhir dari gula, mumpung di bulan Maulid, ya mau di bulan apa aja, mari abe nikah pebanyak salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak. Rasulullah nikah makhluk yang paling mulia Pak, makhluk yang paling indah, karena sallallahu alaihi wasallam khairun nas khalqan wa khuluquh. Rasulullah nikah Pak makhluk yang paling indah wajahnya, makhluk yang paling indah fisiknya, tubuhnya Rasulullah ini Pak. Tidak ada yang menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah Pak. Dari zaman awal, daripada Nabi Adam sampai akhir zaman, Nabi Rasulullah yang paling ganteng Pak.
Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling indah tubuhnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling indah perbuatan dan akhlaknya nikah Pak. Malah Rasulullah ini kan sama-sama makhluk sama abe nikah. Keng lain sama abe Pak. Abe nikah makhluk di tubuh nikah, di tubuh kita orang ini Pak, di tubuh abe nikah mesti ada yang tak nyamannya Pak. Contoh keringat sampean Pak. Nah gula keringetan nikah. Siapa yang mau nyium keringat gula nikah? Kan bau kan Pak. Lain man Rasulullah Pak. Diceritakan dalam riwayat ini, ada dalam riwayat Pak, ada di Sirah Nabawi, Rasulullah nikah ketika tidur siang. Makanya tidur siang sebelum zuhur itu sunnah Pak. Sunnah Rasulullah tidur sebelum zuhur itu sunnah. Lah pada waktu itu Rasulullah nikah Pak, tidur Rasulullah nikah. Lah pada saat itu Arab ini lagi, negeri Arab ini lagi panas-panasnya Pak. Lah ketika ada salah satu saudara Rasulullah ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah lagi tedung, sedikit kebuka daripada baju Rasulullah nikah Pak, lalu ditadain sama teretan Rasulullah nikah Pak. Keringat yang jatuh daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah Pak, ditadain sama teretan Rasulullah nikah Pak. Lalu Nabi terbangun Nabi, apa yang kau lakukan wahai saudaraku? Nikah ya Rasulullah, engkau nadain keringatmu di atas botol ini. Buat apa kata Rasulullah kau nadain keringat? Buat jadi wangi-wangian ya Rasulullah. Keringat Rasulullah wangi. Keringat abe, loh, man keringat tibi ya nyaman Pak, bener. Sampean seneng tak ada ya? Kadang ada ya. Saya tak. Mak keringat kok paling nyaman. Mak keringat orang tak patek nyaman ke dia. Sedeka bener Pak. Iya, man apa nyium keringat tibi paling nyaman keringatnya. Beda orang nyium keringat tibi semaput. Sobung Pak, coba kasih ke orang lain Mandak gila dia, mandak gendeng dia. Lah bener Pak. Kentut abe pernah nyium kentut sendiri ya? Semaput pingsan. Tak pernah kan? Iya tak pernah. Malah ada satu kisah lagi, Ummu Yusuf, khadamah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah Pak, pembantu daripada Rasulullah nikah Pak, Ummu Yusuf namanya. Pernah Rasulullah nikah Pak, kalau setiap malamnya itu, kalau maksudnya amit gula bukan ngomong kotor nikah, emang ada dalam sejarah nikah akemeh Rasulullah nikah Pak. Akemeh itu diwadahin Pak malam Pak, itu ditaruh di dalam ditaruh di bawah kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap bangun tidur, setiap subuh itu dibuang sama Rasulullah. Lah pernah suatu saat Rasulullah nikah tidak langsung buang kemih tersebut, dibawa ngajar dulu sama Rasulullah nikah. Lah selesai ngajar, dilihat kemihnya tadi di bawah kasur nikah sobung. Nanya ke Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, kau lihat wadah ini yang di bawah kasur ini kau lihat? Enggak ya Rasulullah. Coba tanya ke Ummu Yusuf, pembantu daripada Rasulullah. Nanya Rasulullah, wahai Ummu Yusuf, apa kau lihat wadah di bawah kasur kau ini? Naam ya Rasulullah, aku ngeliat. Mana wadahnya? Dikasihin sama Ummu Yusuf, dikasihin. Mana isinya? Maksudnya tadi kencingnya tadi Pak. Aku minum ya Rasulullah. Diminum sama Ummu Yusuf nikah, khadamah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Murtad, musyrik, syirik. Lah, tidak ngomong gini Rasulullah. Wahai Ummu Yusuf, kau tidak akan pernah kena penyakit kecuali kematian. Maksudnya tidak akan pernah penyakit, obat segala obat kencingnya Rasulullah nikah Pak. Tidak bakal kena penyakit Ummu Yusuf kau kecuali kematian yang menjemputmu. Kencingnya Rasulullah Pak menjadi syifa, obat daripada segala penyakit, tidak bakal kena penyakit Pak. Lah man sampean mau nyoba ngereng kemi sampean nikah. Pleman sampean kemi tadahin minum, insya Allah semua penyakit ada di sampean. Kia mudah matur muka ya Pak Senol dan sekeluarga nikah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan abe yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Situng boleh Pak abe yang belum pernah berangkat ziarah Mekah wal Madinah, ada salah satu amalan Pak yang pahalanya tadi, yang ganjarannya tadi seperti berangkat haji atau umrah Pak. Ini dalam hadis Rasulullah katakan, siapa orang yang sholat subuh berjamaah lalu tidak langsung pulang, lalu setelah sholat subuh berjamaah zikir kade sampai matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, lah itu pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang berangkat haji Pak. Sempurna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Nikah ngereng mulai besok, mulai subuh
sholat masjid, mau sholat subuh di masjid, terus jangan langsung pulang, zikir kada selesai terbitnya matahari, lalu sholat 2 rakaat, itu pahalanya seperti orang yang berangkat haji, Pak. Hadza minni, summa wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.